Bab 341. Tidak pantas menenteng sepatu Rocky. Hendrik mengerutkan kening. Awalnya dia mengira keluarga Jiang bekerja sama dengan Rocky mengajukan begitu banyak persyaratan, seharusnya pihak lain merasa berterima kasih. Tidak disangka Rocky pergi begitu saja, tanpa menghargai dirinya. Aura kemarahan melintas di mata Hendrik. Aku tidak menyangka Rocky benar-benar sombong, Nona Yulia, kamu. Hendrik belum selesai berbicara, Yulia sudah berdiri dengan marah, berkata, Direktur Hendrik, kalau aku tahu kamu tidak menghargai Direktur Rocky, aku tidak akan merekomendasikanmu. Setelah itu, Yulia bangkit, berbalik pergi tanpa memandang Hendrik. Di ruangan yang elegan, Hendrik ditinggal sendirian. Dia tampak malu dan membeku di tempat. Di matanya, Rocky hanyalah seorang bos kecil, paling hanya memiliki beberapa prestasi di bidang medis. Tidak disangka Yulia yang bekerja sama berkali-kali dengannya berpaling demi seorang Rocky. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat ini, HP Hendrik berdering, dia menjawab telepon dengan kesal. Begitu panggilan tersambung, tiba-tiba terdengar suara Suri, Kak, aku memintamu untuk menjamu Rocky, apakah kamu sudah menghubunginya? Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah ditindas orang di Gopo. Wajah Hendrik menegang, berkata dengan canggung, aku sudah mentraktirnya makan. Suri tersenyum dan berkata, Kak, kamu harus menjamunya dengan baik, lebih bagus kalau bisa bekerja sama dengannya. Dari hasil pengamatanku, Rocky itu orang hebat, perkembangan di masa depan tidak usah diragukan lagi. Ia tahu, ucap Hendrik dengan kesal. Hendrik tidak merasa Rocky orang hebat, tapi perusahaan farmasi yang dia kendalikan memang mengalami hambatan, dan membutuhkan obat baru di tangan Rocky untuk meningkatkan kinerja. Tidak disangka Rocky benar-benar sombong, tidak berkata apa-apa langsung berbalik pergi begitu saja. Kalau menurut temperamennya yang dulu, Hendrik pasti memukul meja dan menghabisi Rocky. Tapi sekarang, di satu sisi, dia membutuhkan seorang ahli medis yang jenius seperti Rocky, di sisi lain, adiknya berulang kali menyuruhnya untuk menghibur Rocky dengan baik. Hendrik menggosok pelipisnya yang pusing, dia tidak bisa menurunkan harga dirinya untuk memperbaiki hubungan dengan Rocky. Rocky sudah sampai di aula, lalu mendengar suara hentakan sepatu hak tinggi di belakangnya, disertai dengan teriakan keras seorang wanita. Rocky, tunggu. Rocky terdiam, melihat Yulia memakai sepatu hak tinggi, berlari mengejar sepanjang jalan. Dia yang mengenakan seragam all hitam ketat, membungkus tubuhnya yang anggun dan seksi, saat dia berlari tubuhnya yang montok bergoyang ke sana kemari membuatnya Rocky tidak tahan melihatnya sekilas. Yulia terengah-engah, menyusul Rocky dan berkata, masalah barusan, aku minta maaf. Aku pernah bekerja sama dengan Hendrik. Tidak tahu dia dengar dari mana aku mengenalmu, jadi dia memintaku untuk mengundangmu keluar untuk mengucapkan terima kasih telah menjaga adiknya. Selesai mengatakannya, dia menghentakkan kakinya dengan kesal, kalau tahu dia bersikap seperti ini padamu, aku sama sekali tidak akan mengajakmu keluar. Mulai hari ini aku akan berusaha sebaik mungkin menghindari Hendrik dan mengurangi kontak dengannya. Rocky berkata dengan santai, aku hanya tidak ingin bekerja sama dengannya, kamu tidak perlu memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang karena ini. Bagaimanapun juga keluarga Jiang dan keluarga Su sama-sama memiliki kekuasaan di kota Wasa, pasti akan sering saling kontak. Yulia mengendus dingin, semua orang di kota Wasa takut padanya, tapi aku tidak. Kalau dia mencari masalah denganmu, katakan padaku, aku akan membantumu menghabisinya. Melihat Yulia melawan ketidakadilan untuk dirinya, ketidaknyamanan yang menumpuk di hati Rocky menghilang banyak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyimpan masalah ini di hati. Ketika keduanya sedang berbicara, sekelompok orang mendatangi mereka. Salah satunya menundukkan kepala melayani dua orang lainnya. Tiba-tiba, dia mendongak melihat Rocky, terkejut dan berkata, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Rocky dingin memandang ke depan, dan orang itu adalah Rainer. Rainer ditemani oleh seorang pria gemuk berusia 40-an yang memandang dirinya dengan jijik. Di sampingnya, ada seorang wanita cantik dengan riasan tebal memeluknya. Rocky berkata dengan santai, aku datang untuk makan.
Apakah kamu pantas makan di sini? Ada ketidaksenangan tersirat di wajah Reiner. Restoran ini hanya menerima tamu terhormat, jadi Rocky pantas datang kemari. Melihat wanita yang berdiri di samping Rocky memiliki postur tubuh yang lebih bagus dari model, terutama tubuhnya yang seksi, benar-benar cantik alami. Reiner benci. Kenapa wanita secantik ini bersama Rocky? Ini benar-benar hal yang tidak bisa diterima. Yulia dalam sekilas bisa melihat tatapan permusuhan Reiner, kemudian mendengar dia berteriak kepada Rocky, lalu Yulia segera mengangkat alisnya, berkata dengan dingin, apakah kamu pantas? Aku tidak ingat ada orang sepertimu di kota Wasa. Mendengar Yulia membantu Rocky berbicara, kebencian Reiner menjadi lebih kuat, lalu mengendus dingin, berkata, kamu jangan ditipu si Rocky, dia orang desa, sama sekali bukan orang hebat. Dia dari pedesaan datang ke rumahku, makan dan tinggal gratis, kalau kamu bersama dengannya, waspadalah dia tidak bisa membayar uang makan di sini. Yulia tersenyum sinis, siapa kamu? Aku tahu jelas. Takutnya kamu yang menenteng sepatu Tuan Rocky yang tidak pantas. Yang berteman dengannya semuanya berasal bangsawan ibu kota, orang rendahan seperti Reiner tidak layak dibandingkan dengan Rocky. Reiner sangat marah, awalnya dia ingin menegur balik, tapi begitu melihat Yulia memakai barang bermerek, bahkan bros di kerahnya adalah berlian merah muda besar yang langka dengan harga pasar minimal 20 T. Tiba-tiba Hendrik merasa ada yang aneh. Tampaknya wanita ini orang hebat di kota Wasa. Keluarga Meng tidak ada apa-apanya di kota Wasa, Reiner tidak berani mencari masalah, hanya bisa menahan amarahnya, berkata dengan sinis, anggap saja hari ini aku sedang menyambut Tuan Muda Li, tidak ada waktu membongkar kedok anak desa ini, kamu tunggu dan lihat saja, si Rocky hantu desa yang malang. Selesai mengatakannya, dia segera berbalik, berkata dengan hormat kepada pria gemuk itu, Tuan Muda Li, silahkan masuk ke dalam dulu, ayahku sudah menunggu di dalam. Setelah sekelompok orang ini pergi, Yulia berkata dengan marah, siapa dia? Rocky menjawab dengan santai, putra tunggal keluarga Meng, magang di National Medical Center. Yulia semakin marah, sambil memarahinya, dasar keluarga Meng, beraninya bersikap sombong di depanmu. Kalau dia tahu, dengan satu katamu bisa menghabisi seluruh keluarga Meng, aku ingin lihat apakah dia masih berani bersikap tidak sopan. Rocky berbisik sambil berjalan, seekor semut kecil tidak layak untuk dibahas. Keduanya keluar dari restoran, tanpa mengetahui di belakang ada Hendrik yang keluar. Hendrik merasa menyesal, ketika bersiap-siap mencari Rocky, tak disangka dia mendengar percakapan ini. Takutnya identitas Rocky lebih tinggi daripada yang dia bayangkan. Tapi sekarang, Hendrik melirik Reiner yang tidak jauh di sana, lalu berkata pada asisten di belakangnya, panggil dia kemari. Bab 342. Pangeran Kota Wasa. Asisten segera menghampiri Reiner dan berkata dengan sombong. Tuan Hendrik memintamu ke sana, ada hal yang ingin ditanyakan padamu. Hendrik yang mana? Reiner berbalik dan terkejut. Asisten berkata dengan sinis, aku lihat kamu sudah stres, ada berapa banyak orang di Wasa yang berani menyebut dirinya Tuan Hendrik? Apakah Hendrik dari keluarga Jiang? Kata-kata Hendrik terhenti, dia menjadi sangat bersemangat sampai ingin menyemburkan darah. Keluarga Jiang dari 4 keluarga besar di Wasa. Bagaimana mungkin? Itu, Pangeran Wasa. Apakah karena dirinya menyembuhkan luka lepuh putrinya dan keluarga Jiang ingin berterima kasih padanya? Reiner sangat gembira sampai tidak ingin makan dengan Tuan Li, lalu segera mengangguk dan menunduk, ini suatu kehormatan besar, aku akan segera pergi menemui Tuan Hendrik. Asisten membawanya ke private room, mengetuk pintu dengan hormat dan masuk. Sekilas Reiner melihat Hendrik duduk di kursi, saking gembiranya, Reiner sampai gemetaran. Hei, Hendrik, ini suatu kehormatan bagiku. Di bawah ketegangan dan kegembiraan, Reiner tidak bisa berbicara dengan jelas. Hendrik dengan tenang menyela, apakah kamu tahu orang yang baru saja keluar? Yang mana? Reiner tertegun, maksudmu Rocky? Hendrik menganggukkan kepala, dan bertanya dengan tenang, apakah kamu mengenalnya? Kenal.
Rainer marah ketika dia mengatakan mengenal Rocky, lalu bertanya, "Tuan Hendrik, apakah si Rocky menyinggungmu?" Hendrik mengerutkan kening. Rocky yang tidak menghargai dirinya tadi, benar-benar sudah menyinggung dirinya. Tapi adiknya menaruh perasaan kepada Rocky, ditambah dengan perusahaan Hedik adalah kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan, jadi bisa dikatakan Rocky adalah batu sandaran bagi keluarga Jiang. Melihat Hendrik tidak senang, Rainer mengira perkataannya benar, dan tiba-tiba merasa senang. Si Rocky yang sombong, sekarang mencari masalah dengan Hendrik, tampaknya dirinya sedang mencari mati. Rainer segera menambah kebencian dengan berkata, "Tuan Hendrik, si Rocky ini kampungan, dia datang dari pedesaan ke rumah keluarga Meng, lalu menyanjung ayahku bahkan merayu adikku. Aku sangat ingin mengusirnya. Orang rendahan seperti dia, kalau sampai menyinggungmu, nanti setelah pulang aku akan memberinya pelajaran dan mengantarnya kemari untuk meminta maaf kepada Tuan Hendrik." Rainer sangat gembira. Keluarga Jiang memiliki hubungan dekat dengan pengobatan tradisional negara. Tidak disangka Tuhan memberikan kesempatan pada dirinya. Kalau bisa menyenangkan Hendrik, apakah dirinya perlu khawatir tidak bisa menjadi murid Sharfi? Hendrik menatapnya selama beberapa detik, lalu perlahan berkata, "Tidak perlu, pergilah." Hendrik baru saja mendengar percakapan Rainer dan Rocky, ditambah dengan deskripsi adiknya dan apa yang baru saja dilihatnya, Rocky sama sekali bukan orang seperti itu. Sebaliknya Hendrik merasa jijik dengan Rainer yang baru saja bersama dengan Tuan Li yang terkenal jahat, dia menjilat seperti seekor anjing. Hendrik tidak pernah mendengar status apoteker magang di pengobatan tradisional negara, bagaimanapun itu hanya posisi murahan. Rainer masih tenggelam dalam fantasi ingin menyenangkan keluarga Jiang. Dirinya yang ingin menyanjungnya diusir oleh asistennya. Di dalam ruangan, Hendrik berkata kepada asisten dengan wajah tenang, "Orang yang tidak tahu diri ini, kenapa bisa pengobatan tradisional negara merekrutnya? Kalau orang lain tahu dia anggota pengobatan tradisional negara, ini benar-benar sungguh memalukan." Asisten itu buru-buru berkata, "Tuan Hendrik jangan marah, aku akan segera memberitahu Tuan Jiang untuk tidak merekrut orang seperti ini." Hendrik menganggukkan kepala. Dendam dan budi keluarga Jiang jelas harus dibedakan, jikalau ada budi harus dibalas, meskipun dia membutuhkan bantuan Rocky, tapi karena dia tidak bisa menurunkan harga dirinya, dia bisa mencari dari aspek lain. Dia menelepon Tuan Jiang ketiga, berkata, "Paman, keluarga Jiang memiliki berapa villa di Gandhi, kamu pilih yang paling bagus, cari alasan untuk memberikannya ke Rocky. Keluarga Meng ingin mengusirnya, kamu atur semuanya dengan baik, jangan lewatkan kesempatan ini." Tadi dia mendengar Rainer berencana mengusir Rocky, inilah kesempatan bagus untuk memenangkan hatinya. Ketika Suri kembali ke Wasa, baru mengundang Rocky untuk membahas kerjasama di jamuan. Rainer melangkah dengan gembira, kegembiraannya hampir membuatnya mengambang di udara. Setelah pulang dia harus menghukum Rocky dengan kejam, kalau bisa menyenangkan Hendrik, tidak hanya dirinya bahkan seluruh keluarga Meng juga akan ikut sukses. Rocky mengobrol sebentar dengan Yulia, mengetahui Melanie berada di Gopo sudah cukup lama, dan perusahaannya berkembang cukup pesat, sekarang dia sangat sibuk, tidak mempunyai waktu untuk menemuiku. Yulia bertanya, "Rocky, kalau tidak ada Dewi, akankah kamu menikah dengan Melanie?" Rocky tertegun, menjawab dengan jujur, "Tidak tahu." Dia sama sekali tidak pernah membayangkan dirinya tidak bertemu dengan Dewi. Tapi kalau membiarkan dia memilih sekali lagi, dia tetap akan memilih menikah dengan Dewi. Yulia tampak senang, tiba-tiba detak jantungnya melambat, ada perasaan sentimen melonjak dalam hatinya. Entah kenapa, suasana hatinya menjadi baik, bahkan wajah cantiknya yang dingin tersenyum. Rocky tidak terlalu memikirkannya sama sekali, setelah menjawab dengan santai, dia naik taksi kembali ke rumah Meng. Ketika melewati toko obat, dia pergi mengambil obat lain, berniat untuk merawat tubuh bibinya. Ketika pulang ke rumah, langit sudah gelap. Ada lampu hitam di aula, dan Rocky tahu keluarga Meng tidak akan menyimpan makanan untuk dirinya sendiri, jadi dia langsung kembali ke kamar. Tepat saat dia berjalan ke pintu kamar, tiba-tiba dia mengerutkan kening.
Pintu kamarnya terbuka dan ada senter yang bergoyang di dalam. Ada sesosok orang yang sedang mengobrak-abrik mejanya. Ada pencuri. Wajah Rocky kusam, dan menendang pintu hingga terbuka. Sosok itu berbalik karena terkejut, dan senter di tangannya jatuh ke lantai. Rocky melihat wajah orang itu dengan jelas dan ekspresinya semakin dingin, berkata, "Rainer, apa yang kamu cari di kamarku?" Tidak disangka, pencuri itu ternyata Rainer. Kepanikan melintas di wajah Rainer, dia memaksa dirinya untuk tenang dan mendengus dingin, "Kemarin kamu menyelinap di dapur, tentu saja aku datang melihat, apakah kamu ada mencuri barang keluarga Meng?" Rocky melirik ke arah meja dan melihat semua barang bawaannya berantakan, bahkan kasurnya juga terbalik. Rocky berkata dengan sinis, "Aku lihat yang mencuri itu seharusnya kamu." Rainer sudah tenang dan berteriak dengan keras, "Ini rumahku, aku ingin menggeledah sudut rumah yang mana terserahku. Apakah perlu kamu si miskin datang bertanya?" Untuk mencegah Rocky tidak menginterogasi lebih lanjut, Rainer segera mengalihkan topik dan berteriak, "Hari ini kamu menyinggung orang hebat, kalau bukan karena besok adalah hari pertunangan Talita, aku pasti akan memberimu pelajaran malam ini. Aku peringatkan kamu, lebih baik keluar dari rumah ini, daripada aku memukulimu." Setelah itu, Rainer menandang pintu dan pergi dengan sombong. Wajah Rocky tampak kusam, menatap ruangannya yang kacau balau. Benar-benar keterlaluan. Kalau biasanya, dia pasti tidak akan mengampuni Rainer dengan mudah. Tapi Bibi tinggal di rumah ini, ditambah dengan Talita, ketidaknyamanan ini menyebabkan perselisihan keluarga dan membuat bibinya marah. Rocky mengambil keputusan untuk pindah dengan bibinya besok. Lebih baik bibinya ikut pergi bersama dengannya, daripada melihat wajah-wajah brengsek keluarga Meng. Keesokan hari, Rocky memasak obat untuk Lisa. Beberapa hari ini Lisa yang dirawat olehnya semakin membaik. Rocky mencoba menceritakan niatnya untuk pindah dari kediaman keluarga Meng. Lisa menghela nafas, berkata dengan marah, "Kota Wasa sangat besar, tidak ada tempat untukku. Selain itu, aku sudah menikah dengan keluarga Meng. Aku anggota keluarga Meng. Bagaimana mungkin aku bisa pergi dengan mudah?" Melihat pemikiran konservatif bibinya, Rocky tidak punya pilihan selain menyerah, mencabut jarum dan terus melakukan akupuntur. Di luar gerbang rumah Meng, 3 mobil Porsche hitam diparkir di luar. Gilang, istrinya beserta Rainer bertiga menyambut mobil dengan tatapan menyanjung, mengangguk dan membungkuk. Talita berdiri tidak jauh di belakang dengan wajah sedih. Bab 343. Selingkuh di belakangnya. Gilang membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Li, perjamuannya sudah diatur, aku akan memanggil Talita menemanimu minum beberapa gelas." Rainer berteriak, "Talita, masih tidak cepat pergi menyambut Tuan Muda Li." Talita gemetar, tidak berani melawan, hanya bisa pergi menyambut. Orang yang turun dari mobil adalah seorang pria gemuk dengan perut buncit dan wajah pucat. Begitu keluar dari mobil, dia sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Talita, tatapannya tiba-tiba terkejut, "Gilang, tidak disangka putrimu sudah tumbuh begitu besar, benar-benar sangat cantik." Tuan Muda Li mengatakannya sambil mengulurkan tangan menarik tangan Talita. Talita dengan cepat menghindar, berbalik dan masuk ke dalam rumah. "Dasar gadis tengik." Lani mengomel dengan marah, lalu berbalik menyenangkan Tuan Muda Li, berkata, "Talita malu, sudah sejak lama dia menantikan untuk menikah denganmu." Sekelompok orang ini menemani Tuan Muda Li ke aula utama. Talita diatur oleh ayahnya duduk di sebelah Tuan Muda Li, yang membuat dirinya tidak nyaman. "Talita, bersulang untuk Tuan Muda Li," teriak Gilang. Talita dengan terpaksa mengangkat gelas, dia merasa jijik seolah-olah baru saja makan lalat. "Tangan ini, cantik sekali." Tuan Muda Li mengambil gelas wine dan dengan sengaja menyentuh tangan kecilnya. Talita menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik dan tanpa sadar menyeka ke pakaiannya. Dia tidak menyangka ayahnya akan mengundang Tuan Muda Li makan hari ini. Dia terpaksa datang dan duduk menemaninya, dia ingin kembali ke kamar setelah makan. Talita diperintahkan bersulang beberapa gelas, tapi dirinya tidak kuat minum, dia sudah mabuk. Langit berangsur-angsur menjadi gelap.
Talita tidak kuat minum, hanya bisa meninggalkan jamuan makan lebih awal dan kembali ke kamar untuk istirahat. Dia berjalan masuk ke kamar, ketika hendak menutup pintu, tiba-tiba sesosok pria menabrak pintu dan bergegas masuk dengan seluruh tubuh yang berbau alkohol. "Ah!" Talita berteriak ketakutan, "Pengawal! Istriku, jangan panggil orang lain." Tuan Mudali dalam keadaan mabuk, dia memeluk Talita dengan erat, lalu tersenyum dengan senyuman yang mempesona, "Tidak ada gunanya kamu memanggil siapapun, ayahmu sudah mencapai kesepakatan denganku, setelah malam ini kamu akan menjadi milikku dan besok akan tanda tangan kerjasama dengan keluarga Meng." "Bagaimana mungkin?" Talita tercengang, tiba-tiba punggungnya terasa dingin. Benar-benar tidak terduga. Ayahnya sendiri menjual dirinya ke Tuan Mudali untuk ditiduri. Tuan Mudali dengan gegabah mengoyak bajunya, dan terus menelan ludah, "Kamu istriku, ini ide dari ayah dan kakakmu, malam ini kita akan melewati malam pertama." Talita sedih dan marah sampai berlinangan air mata. Dia putus asa, dan harapan terakhirnya kepala keluarga Meng terputus. Dari awal, keluarga Meng tidak pernah menganggapnya sebagai anak kandung, yang ada sebagai alat tawar-menawar untuk menukar keuntungan. Ketika dia lengah, Tuan Mudali membantingnya ke tempat tidur dan hendak melompat ke atasnya. "Minggir!" Talita berteriak dan meronta. Tindakan ini atas persetujuan orang tuanya, sekalipun dia berteriak sampai tenggorokannya pecah tidak akan ada orang yang datang. Tiba-tiba terbesit sebuah ide di benak Talita, dia berteriak sedih. "Kak Rocky, cepat tolong aku. Jalang, beraninya kamu memanggil nama orang lain." Tuan Mudali marah dan menamparkan wajah Talita. Di halaman belakang, Rocky baru saja selesai melakukan akupuntur kepada Lisa, tiba-tiba mengerutkan kening dan berdiri. "Ada apa?" Lisa tertegun. Rocky mendengar dengan serius, sepertinya mendengar Talita minta tolong. Lisa menggelengkan kepala, "Kamu salah dengar, ini rumah keluarga Meng, siapa yang berani berbuat jahat?" Rocky berpikir sejenak, mengangguk dan duduk. Benar juga. Bagaimanapun juga keluarga Meng juga termasuk keluarga terpandang di kota Wasa, tidak mungkin ada pencuri yang berani membuat masalah. "Iyak!" Talita ditampar, wajahnya yang menawan bengkak, rambutnya acak-acakan dan terus menangis, lalu kedua tangannya sekuat tenaga memegang roknya. Dia kelelahan, tenggorokannya menjadi serak, dan tidak ada yang datang. Rocky juga tidak datang. Talita sangat sedih dan putus asa. Dia memutuskan, kalau hari ini dia kehilangan keperawanannya, dia lebih memilih untuk bunuh diri daripada menikah dengan sampah ini. Tuan Mudali terengah-engah, dan ketika dia melihat Talita memegang roknya, dia mengutuk dengan marah, "Jalang, kamu istriku, beraninya kamu tidak membiarkanku bersetubuh denganmu. Setelah kamu menikah denganku, aku akan menyetubuhimu sampai mati." Setelah itu, dia menamparkan Talita lagi dengan keras. Pada saat ini, lengannya yang terangkat tiba-tiba membeku di udara. Sebuah tangan besi menggenggam pergelangan tangannya dari belakang dengan erat. "Siapa?" Tuan Mudali tidak bisa bergerak, lalu menoleh dengan marah. Sebuah tinju menghantam wajahnya. Tuan Mudali yang belum sadar, tiba-tiba merasa ada rasa sakit di mata kanannya dan dia langsung berteriak kesakitan di lantai. Pakaian Talita acak-acakan, dia mengangkat kepalanya dengan terkejut, lalu berteriak bahagia. "Kak Rocky!" Rocky berdiri di luar pintu, seperti menara besi, wajahnya yang dingin dan suasana yang gelap di belakangnya terasa berat. Talita bergegas masuk ke dalam pelukannya, memeluknya dengan erat dan menangis keras. Tuan Mudali memegang matanya, bangkit dari lantai, melihat pakaian Talita tidak menutupi tubuhnya dan memeluk Rocky dengan erat, tiba-tiba kecemburuan dan kebenciannya semakin bertambah, lalu menendang Rocky. "Keparat! Beraninya selingkuh di belakangku." Rocky memeluk Talita dan tidak bergerak. Tiba-tiba, Rocky melayangkan tendangan keras mengenai perut Tuan Mudali. Tubuh Tuan Mudali seperti bola meriam, ditendang keluar, membentur pintu, boom, terguling beberapa kali di lantai dan jatuh ke halaman dengan kepala berdarah. Beberapa orang bergegas menghampiri. Begitu Gilang menghampiri, dia melihat wajah Tuan Mudali penuh dengan lumuran darah. Tuan Mudali berjuang untuk bangkit, memegangi hidungnya yang patah dan berteriak.
Hebat kalian keluarga Meng, putri kalian selingkuh dan beraninya kalian menikahkan dia kepadaku. Sampah murahan seperti ini diberikan gratis aku juga tidak mau. Setelah Tuan Muda Li selesai memaki, dia berlari keluar dengan susah payah, karena takut Rocky akan memukulnya lagi. Gilang terkejut, dia yang ingin menghentikannya sudah tidak sempat, bahkan marah sampai tidak bisa berkata apa-apa. Gilang mengangkat kepalanya, melihat Talita yang acak-acakan memeluk Rocky dengan erat, lalu berteriak marah, "Rocky, kamu merusak pernikahan putriku, masalah ini akan aku balas." Rainer yang melihat pemandangan ini juga meraung dengan marah, "Bukankah aku sudah menyuruhmu keluar? Kenapa masih datang mencari Talita? Ada apa ini?" Lisa berlari tergesa-gesa ketika dia mendengar suara ini, lalu terkejut melihat pemandangan di atas. Lani menamparkan wajah Lisa. "Lihat apa yang sudah dilakukan anak desa ini." Lisa memegang wajahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Lani ingin menamparkan Lisa lagi, tapi Rocky yang kejam berkata dengan dingin, "Kalau kamu menamparkan bibiku lagi, aku akan membuat keluarga Meng menghilang dari dunia ini." Bab 344. Meninggalkan rumah keluarga Meng. Gilang meraung marah, "Rocky, beraninya kamu begitu lancang di rumahku, kamu pikir kamu bisa ikut campur masalah keluargaku hanya dengan mengandalkan wanita yang bernama Lisa itu? Kamu juga tidak lihat dirimu seperti apa." Rainer menggertakkan gigi, marah kepada Talita, "Kemari, besok berlutut minta maaf kepada Tuan Muda Li, mohon padanya untuk menikahimu." Talita meringkuk bersembunyi di belakang Rocky. Rocky berkata dengan dingin, "Dia tidak akan menikah. Aku tidak mau menikah." Talita tiba-tiba menangis, berteriak, "Daripada memaksaku menikah dengan orang seperti itu, lebih baik aku mati." Gilang berkata dengan tegas, "Kamu anggota keluarga Meng sudah seharusnya berkorban demi keluarga Meng." Ekspresi Gilang sangat tegas, lalu meneriaki Lisa, "Sia-sia keluarga Meng merawatmu selama bertahun-tahun, beraninya kamu membawa seorang pria jahanam masuk ke sini, merusak kebahagiaan keluargaku bahkan menggoda putriku. Sudah aku duga tidak ada yang bagus dari keluarga Liu." Biasanya Gilang masih berpura-pura di hadapan Lisa, tapi sekarang dia sudah peduli lagi. Sudah sejak lama dia membenci Lisa sang kakak iparnya, dia sangat ingin mengusirnya keluar sejak kakaknya meninggal. Rainer menunjuk Rocky dan meraung marah, "Kampungan, kamu nurut sedikit, apakah kamu dihasut oleh si Lisa untuk menggoda adikku dengan maksud merebut kekayaan keluarga Meng?" Rocky mendengus dingin, "Aku sama sekali tidak mengambil uang dari keluargamu. Baginya keluarga dengan kekayaan bersih sebanyak 2T bukanlah apa-apa. Dasar miskin, jangan kamu pikir aku tidak tahu rencanamu." Rainer berteriak dengan kesal, "Jangan pikir dengan obat sampahmu yang sudah menyembuhkan luka lepuh putri Tuan Jiang ketiga sudah bisa sombong. Bukankah kamu hanya mencoba menggunakan keluarga Meng untuk masuk ke pengobatan tradisional negara? Urungkan saja niatmu, sampah sepertimu tidak pantas masuk ke pengobatan tradisional negara." Rocky tersenyum dingin, "Ternyata kamu yang mencuri obatku, pantas kamu menggerebek kamarku, ingin mencuri obatku lagi." Tidak ada." Rainer membeku dan langsung membantah. Talita berteriak, "Rainer, kamu yang mengambil obat itu dari tanganku. Masih tidak mengaku. Dasar wanita jalang, beraninya kamu membela orang luar." Rainer marah dan berteriak, "Kamu begitu melindungi si kampungan ini, jangan-jangan kamu sudah ditidurinya sejak lama. Jangan-jangan kamu sudah aborsi beberapa kali tanpa sepengetahuan ayah dan ibu." Lani juga marah, "Kenapa aku melahirkan anak jalang sepertimu?" Talita marah sampai tidak bisa berkata apa-apa, lalu menangis berkata kepada Rocky, "Kak Rocky, aku tidak ingin tinggal di sini lagi." Rocky menganggukkan kepala, "Oke." Gilang sangat marah, menunjuk Rocky, memaki, "Keluar kamu. Sekarang juga keluar dari keluarga Meng. Jangan ikut campur dengan masalah keluarga Meng." Rocky berkata dengan dingin, "Sudah sejak lama aku ingin keluar. Talita, kemas barangmu." Talita segera menganggukkan kepala, berlari ke kamar tanpa ragu. Dia sangat kecewa dengan keluarga Meng dan orang tuanya. Dia tidak ingin tinggal di tempat bejat ini lagi. Gilang tampak kesal, berteriak, "Kalau kamu berani pergi, mulai hari ini jangan masuk ke rumah keluarga Meng lagi."
keluarga Meng tidak pernah melahirkan putri sepertimu. Talita berbalik, meronta, dan dengan gemetar berkata, pernahkah kalian menganggapku sebagai putri kalian? Setelah itu, dia berbalik tanpa ragu, pergi mengemasi barangnya. Sia-sia, darah keluarga Meng mengalir di tubuhnya, pada akhirnya orang-orang yang paling membelanya adalah dua orang luar. Rocky memandang Lisa, berkata, Bi, aku dan Talita ingin meninggalkan keluarga Meng, apakah kamu ingin pergi bersama dengan kami? Aku, Lisa gemetar. Gilang berkata dengan dingin, Kak, kalau kamu meninggalkan keluarga Meng, mulai hari ini kamu bukan anggota keluarga Meng lagi. Kamu tidak berhak pergi berziarah ke makam kakakku, aula leluhur keluarga Meng juga akan menghapus namamu, pikirkan dengan baik, jangan seperti keponakanmu yang tidak tahu diri. Dia mengancam dengan kebaikan. Itu karena dia tahu, Lisa sangat mencintai suaminya dan sama sekali tidak mungkin meninggalkan keluarga Meng. Namun, Lisa perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, alasan mengapa aku tinggal di keluarga Meng karena permintaan kakakmu, dia berharap aku bisa menjaga kalian. Puluhan tahun aku tinggal di sini menjaga kalian, pernahkah kalian memperlakukanku seperti kakak ipar? Sebelum berusia 20 tahun Lisa sudah menjanda, merawat keluarga Meng dengan baik. Namun, yang dia dapat tidak lain hanyalah penghinaan. Gilang mengerutkan kening, gambaran masa lalu terbesit di benaknya. Ketika Lisa menikah ke keluarga Meng, kakaknya sudah sakit, dia merawat kakaknya dan melayani ibu mertuanya yang lumpuh dengan baik. Kakak ipar yang seperti seorang ibu, selain itu Lisa juga merawat adik-adik keluarga Meng dengan baik. Gilang menurunkan nadanya dan berkata dengan pelan, Kak, aku beri kamu satu kesempatan lagi, selama kamu meminta Rocky berlutut dan membujuk Talita menikah ke keluarga Lee, aku akan. Tidak perlu. Lisa berkata dengan acuh tidak acuh, mulai sekarang, aku hanya orang luar. Aku tidak akan mengganggu keputusan kalian. Ekspresi Gilang tampak jelek, dia berkata dengan kejam, kalau begitu, kamu tidak boleh berziarah ke makam kakakku. Setelah kamu meninggal juga tidak boleh dimakamkan bersama dengan kakakku, keluarga Meng akan menghapus namamu. Lisa tersenyum dengan santai, berkata, itu semua hanya nama palsu, di surga sana suamiku mengetahui semuanya. Saat ini, Talita membawa koper kecil, menghampiri dengan tergesa-gesa. Rocky sama sekali tidak memandang Gilang, berkata, ayo kita pergi. Tidak boleh pergi. Rainer tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, karena bukan lagi anggota keluarga Meng, semuanya barang tidak boleh dibawa pergi. Selain itu, aku harus menggeledahmu, mencegahmu mencuri barang dari keluarga Meng. Setelah itu, dia menunjuk Lisa, semua perhiasan di tubuhmu milik keluarga Meng. Talita berkata dengan dingin, perhiasan ini diberikan paman kepada bibi sebagai tanda cintanya. Rainer mencibir, itu juga barang milik keluarga Meng. Ketika Talita hendak berbicara, Lisa menghentikannya, lalu dengan tenang melepas gelang dan kalung giok dan meletakkannya di tanah. Ketika dia melepas cincin nikah, matanya memerah. Ini satu-satunya barang peringatan almarhum suaminya, tapi dia melepasnya dengan tegas. Talita frustasi, ia membanting kopernya, lalu berbalik berkata kepada Rocky, Kak Rocky, ayo jalan. Rocky menganggukkan kepala, memeluk keduanya berjalan keluar. Ekspresi Gilang sangat jelek, matanya memerah, lalu berteriak, setelah pergi jangan kembali lagi. Mereka bertiga pergi tanpa menoleh ke belakang. Jalanan panjang itu kosong dan angin dingin bertiup, Talita menggigil kedinginan, berjalan tergesa-gesa karena ia hanya mengenakan sebuah mantel. Lisa mendesah, Rocky, bibi menyusah kamu. Aku ingin meminjam uang ke keluarga untuk menyewa rumah terlebih dulu. Rocky berkata, sebenarnya di kota Wasa, aku masih memiliki. Dia belum selesai mengatakannya, sebuah mobil Cadillac hitam mendekat perlahan. Bab 345. Kesombongan keluarga Jiang. Tuan Jiang ketiga mengganguk, keluar dari mobil, mengerutkan kening, Tuan Rocky, kalian ingin pergi kemana? Rocky mengerutkan kening, kamu. Talita tiba-tiba teringat, lalu berkata, dia Tuan Jiang ketiga, kakakku mencuri obatmu, lalu mengobati luka putrimu, tapi akhirnya ketahuan. Iya, Tuan Rocky,
Aku yang sudah pikun, menganggap Rainer yang menyembuhkannya. Tuan Jiang ketiga tampak menyesal dan menghela nafas, Tuan Rocky yang baik, hari ini aku datang untuk berterima kasih kepadamu. Ngomong-ngomong kalian ingin pergi kemana? Talita berkata dengan dingin, bukan pergi, tapi putus hubungan dengan keluarga Meng. Tuan Jiang ketiga tercengang, buru-buru berkata, kebetulan aku sudah mempersiapkan sebuah villa dan berencana memberikannya kepada Tuan Rocky, anggap saja sebagai hadiah karena telah menyembuhkan putriku. Kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa tinggal di sana. Benarkah? Bagus sekali. Talita sangat gembira dan langsung berkata tanpa berpikir. Lisa berkata dengan curiga, ini tidak terlalu baik. Apanya yang tidak baik? Putriku bisa disembuhkan berkat keterampilan magis Tuan Rocky. Tuan Jiang ketiga, berkata, gaya keluarga Jiang adalah kalau ada budi harus dibalas, semoga Tuan Rocky bisa menerimanya, jadi aku bisa merasa lebih tenang. Setelah itu, dia diam-diam menghela nafas lega. Tugas yang diberikan Hendrik kepadanya adalah memanfaatkan kesempatan untuk menjilat Rocky. Dia tinggal di luar rumah Meng selama sehari semalam, dan akhirnya menunggu dia keluar. Rocky menatap Tuan Jiang ketiga, berkata dengan santai, Hendrik yang memintamu datang kemari. Ini, Tuan Jiang ketiga tersedak, ia tidak menyangka kedoknya akan terkuak, tiba-tiba ia menjadi canggung dan tidak bisa berkata apa-apa. Hendrik, keluarga Jiang. Lisa juga terkejut. Dia itu pewaris keluarga Jiang, orang yang ingin disanjung gilang, jangankan menyanjung menjilat alas sepatu keluarga Jiang juga tidak pantas. Tidak disangka pewaris keluarga Jiang yang terkenal datang kemari untuk menyenangkan Rocky. Talita juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Itu keluarga Jiang. Orang kaya dan berkuasa dewasa, bahkan orang yang ingin disanjung. Tuan Jiang ketiga berkeringat dingin, tersenyum kaku, Tuan Rocky, Tuan Hendrik benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus dan juga ingin menyelesaikan kesalahpahaman hari itu. Semoga Tuan Rocky bisa memberinya kesempatan lagi. Rocky tidak membutuhkan villa Hendrik, ketika hendak menolaknya, tiba-tiba Talita berkata, Kak Rocky, bagaimana kalau kita tinggal di rumah Tuan Hendrik selama beberapa hari, kalau kamu tidak ada, Tuan Muda Li seharusnya tidak akan berani datang mencariku, ayahku juga tidak akan berani datang menggangguku. Lisa bertanya dengan curiga, Rocky, bagaimana bisa kamu mengenal seseorang seperti Tuan Hendrik? Bahkan keluarga Liu juga tidak selevel dengannya. Rocky mengerutkan kening, memikirkan satu masalah. Kalau membawa mereka ke villa keluarga Lin, mungkin saja akan membongkar identitasnya. Meminjam villa keluarga Jiang jauh lebih gampang. Rumah Meng. Rainer menggertakkan gigi, berkata, yah, apakah kita melepaskan si Rocky begitu saja? Talita harus menikah dengan Tuan Muda Li. Tenang saja, mereka sama sekali tidak bisa bertahan lama di Wasa, mereka hanya bisa tidur di jalanan. Gilang membusungkan dada dengan percaya diri, berkata dengan santai, dalam 3 hari, mereka pasti akan kembali memohon kepada kita. Rainer mengendus dingin, tiba saatnya tidak akan begitu mudah kembali ke sini. Gilang mengangguk dengan bangga. Lani juga berharap begitu, Talita yang ikut menderita bersama dengan Rocky selama beberapa hari, mungkin setelah kembali akan nurut padanya dan menikah dengan Tuan Muda Li. Iringan mobil datang ke Gandhi. Ini adalah klaster termahal di Wasa dengan villa-villa mewah di kedua sisinya. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang kaya, bahkan keluarga Meng tidak sanggup membelinya. Di belokan depan, muncul sebuah villa besar dengan tampilan antik. Villa ini sangat cantik. Talita tidak bisa menahan rasa kagum. Villa ini disebut sebagai villa yang terbesar dan termewah di Gandhi, tidak tahu siapa yang tinggal di dalam villa ini. Di pintu masuk villa, berdiri puluhan pengawal berpakaian hitam yang membuat mereka semakin kagum. Rocky mengangkat kepalanya, tiba-tiba berkata, berhenti. Tuan Jiang ketiga segera meminta mobil dihentikan. Rocky turun dari mobil dan langsung berjalan ke villa. Rocky, jangan asal masuk ke villa orang. Ucap Lisa dengan cemas di belakang. Tuan Jiang ketiga juga merinding dan buru-buru berteriak, Tuan Rocky, cepat kembali, itu villa Tuan Muda ketiga keluarga Lin. Dia belum selesai berbicara, Rocky sudah melangkah masuk ke villa.
Pengawal berjas hitam di kedua sisi membungkuk dengan hormat, "Selamat datang Tuan Rocky." Suara mereka menggema dan mengejutkan orang. Semua orang yang berada di dalam mobil tercengang, Tuan Jiang ketiga menganga terkejut. Sedangkan Lisa dan Talita membelalakkan mata mereka, tidak mempercayai semua yang ada di depan mereka. Rocky masuk ke dalam villa, seolah baru mengingat sesuatu. Ia berbalik dan berkata dengan acuh tidak acuh, "Hampir saja lupa memberitahu kalian, ini villaku, apakah kalian ingin masuk melihatnya?" Villamu. Tuan Jiang ketiga menganga terkejut. Sepengetahuannya, ini villa keluarga Lin. Apakah Rocky? Lisa baru mengingat sesuatu dan berkata dengan kaget, "Rocky, apakah kamu, Tuan Muda Lin?" Dia sulit mempercayainya. Bagaimana mungkin? Rocky ternyata Tuan Muda keluarga Lin. "Kak Rocky, villa ini benar-benar milikmu." Talita menutup mulut kecilnya, membelalakkan mata dengan terkejut. Rocky tersenyum, berkata, "Rumah ini milik kerabat dan pemiliknya bukan aku. Villa itu diberikan Bibi kepadanya, meskipun sudah menjadi miliknya, tapi Bibi pernah mengatakan tunggu setelah dia kembali ke keluarga Lin, baru menyerahkan seluruh aset keluarga Lin kepadanya. Jadi untuk saat ini, meskipun dia adalah pemilik villa ini, tapi villa ini bukan sepenuhnya miliknya." Tuan Jiang ketiga tertegun selama beberapa detik, lalu menghela nafas karena ketakutan. Untungnya Rocky bukanlah Tuan Muda ketiga dari keluarga Lin. Tuan Muda ketiga dari keluarga Lin dewasa, bukanlah orang yang boleh disinggung. Tidak hanya identitasnya yang misterius, dia juga ditunjuk sebagai pewaris keluarga Lin dan kekayaannya tidak sebanding dengan Hendrik. Lisa terkejut dan dengan ragu-ragu bertanya, "Rocky, apakah benar kamu berkerabat dengan keluarga Lin?" Rocky tertegun, sekarang dia melarikan diri dari rumah dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia berkata dengan samar, "Iya, tapi sudah beberapa tahun aku tidak bertemu dengan keluarga Lin." "Ternyata saudara jauh," ucap Talita. Tanpa sadar dia mengira keluarga Lin sangat besar, ada ratusan kerabat jauh yang tidak terjangkau, karena Rocky sudah beberapa tahun tidak bertemu dengan kerabatnya, mungkin mereka adalah kerabat yang sangat jauh. Tapi tidak peduli seberapa jauh kerabat ini, bisa berhubungan dengan keluarga Lin, itu juga termasuk sebuah kehormatan. Rocky berkata, "Karena sudah datang, mari masuk." Talita belum pernah tinggal di rumah sebesar ini sebelumnya dan tidak punya kesempatan untuk mengunjunginya, jadi dia melompat keluar dari mobil dan masuk dengan penasaran. Lisa dan Tuan Jiang ketiga juga segera mengikuti. Talita berkata, "Kalau ayah, tidak, kalau Gilang tahu kamu kerabat jauh keluarga Lin, dia pasti tidak akan bersikap seperti itu padamu." Bab 346. Villa keluarga Lin. Sudah pergi. Rocky tersenyum tipis, "Lagi pula, aku juga tidak bisa membantunya apapun, jangan membahas itu lagi." Dia tidak ingin membantu Gilang, tapi beberapa orang sudah salah paham, mengira dia dengan keluarga Lin hanya mempunyai sedikit hubungan kerabat dekat, sama sekali tidak bisa dikatakan kerabat dekat. Villa besar sekali, dekorasinya juga sangat cantik dan mewah. Tuan ketiga Jiang juga termasuk orang yang berpengalaman, juga tidak terkejut sampai menggigit lidah sendiri oleh dekorasi yang mewah. Keluarga Lin benar-benar kaya sekali. Sedangkan Rocky juga tidak tahu kerabat jauh dari mana, Tuan Muda ketiga keluarga Lin bisa-bisanya begitu murah hati, meminjamkan villa untuk dia tinggal. Di sepanjang jalan, tidak sedikit bodyguard berpakaian warna hitam beramai-ramai membungkuk dan menyapa, semuanya adalah pengawal bersenjata keluarga Lin. Membuat Talita dan Lisa, seperti Tarzan masuk kota, melihatnya dengan terkejut. Mewah. Terkejut. Dia mengira villa Meng sudah termasuk mewah, tapi sekarang dibandingkan dengan villa ini, benar-benar lusuh sekali. Rocky menyuruh beberapa orang menunggu di ruang tamu, dia masuk sendiri mengambil beberapa setelan baju yang dia cuci pakai dulu. Dia sudah bertahun-tahun tidak pulang, ini semua adalah pengawal yang diutuskan Bibi untuk menjaga rumah, hari ini dia datang ke sini, pasti informasi akan cepat sekali sampai di telinga bibinya. Setelah Rocky mengambil baju, lalu berjalan keluar dari villa. Pengurus rumah membawa 30 pasukan bersenjata, berdiri di pintu dengan rapi, membungkuk dengan serentak. "Hati-hati Tuan Rocky."
Baru beberapa menit berlalu, mobil sudah sampai di villa sumbangan keluarga Jiang. Jaraknya tidak jauh dari villa keluarga Lin, dekorasinya juga sangat mewah. Tapi Lisa dan Talita sudah melihat villa keluarga Lin yang lebih mewah, sekarang melihat villa keluarga Jiang yang cantik dan mewah, malah tidak ada rasa apapun, bahkan merasa sedikit lusuh. Tuan ketiga Jiang dengan hormat mempersilahkan Rocky masuk, sikapnya sangat berbeda dengan tadi, lebih menundukkan tatapannya. Rocky memandang sekeliling, merasa villa ini termasuk tenang, pengurus rumah dan bawahan semuanya adalah dari keluarga Jiang, dan juga orang yang bisa dipercayai. Tuan Rocky, bagaimana menurutmu, kalau ada kurang sesuatu katakan saja kepadaku. Tuan ketiga Jiang tersenyum dengan bersalah. Rocky berkata dengan datar, sampaikan terima kasihku kepada Direktur Jiang, masalah kerjasama, aku akan menyelenggarakan penjamuan baru membicarakan dengannya lagi. Tuan ketiga Jiang menghela nafas lega, tampaknya masalah sudah teratasi. Lisa dan Talita tidak pernah tinggal di villa semewah ini, langsung tidak sabar melihat ke seluruh tempat. Rocky menelepon bibinya, menyuruhnya mengutuskan sekelompok pengawal bersenjata kemari, menjaga rumah, dan juga bisa menjaga dua wanita ini di saat dia sedang tidak ada. Fiska berkata, mengutuskan orang tidak masalah, tapi kamu pulang ke kota sahaja, sungguh tidak berencana kembali ke keluarga Lin melihat-lihat. Ini. Nanti baru dibicarakan lagi. Rocky mengerutkan keningnya, dulu saat dia keluar dari rumah, sudah membuat Ardian marah setengah mati, sekarang masih belum waktu yang tepat untuk pulang. Ya sudahlah. Fiska juga tahu temperamennya, berkata, aku sekarang sedang di kota sambil membicarakan bisnis, juga sementara tidak bisa pulang ke kota sahaja, kalau kamu ada perlu apa di kota sahaja, langsung telepon saja aku. Terima kasih Bibi. Setelah selesai berbicara, Rocky pun memutuskan panggilan. Lisa sudah dibawa Talita berjalan sekeliling di villa, tapi villa memang terlalu luas, dia masih belum selesai berkeliling. Dia tidak berhenti berdecak, sungguh tidak disangka, Rocky bisa mempunyai teman seperti ini. Lisa menggandengnya, baru tersenyum dan berkata yang sejujurnya, Bibi, waktu Kak Rocky datang ke kota Sajaha, keluarga Jiang dan keluarga Su mengutuskan orang untuk menyambutnya, bahkan wakil kurator dari Pusat Medis Nasional juga sudah datang. Apakah orang terkenal yang menggemparkan kota Sahaja, adalah Rocky? Lisa lebih terkejut. Dia di dalam halaman juga sudah mendengar, ada seseorang sukses terkenal yang latar belakangnya misterius datang ke kota Sahaja, membuat beberapa keluarga besar berebut ingin menjemput. Tidak disangka itu adalah Rocky. Talita mengangguk, dalam hati berpikir kalau papanya hanya ingin mendekati orang berkuasa, kalau tahu identitas Rocky seperti ini, pasti akan menyesal. Dia berkata, Bibi, Kak Rocky tidak ingin orang lain tahu tentangnya, jadi kita jangan mengungkit kejadian ini kepada orang luar, agar tidak membawakan masalah untuknya. Aku tahu. Ucap Lisa. Kota Sahaja ada harimau dan naga yang bersembunyi, dia mana mungkin mengumumkan dengan besar-besaran, dan juga ibu mertua Rocky yang sifatnya seperti apa, dia tahu sekali, juga tidak akan mengatakan kepada orang keluarga Rieo. Setelah menempatkan dua wanita ini, Rocky baru ada waktu mengurus urusan lain. Telepon pertamanya adalah menyuruh mencabut investasi dana sebesar 20 miliar dari keluarga Meng, juga menghentikan semua kerjasama yang semulanya sudah dipersiapkan. Karena bukan kerabat keluarga sendiri, maka tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Kedua adalah bersiap mengikuti acara penjamuan hari kedua keluarga Jiang, nantinya baru akan membahas masalah kerjasama negosiasi produk obat dengan Hendrik. Hari kedua pagi-pagi, Gilang pun disambut dengan sambaran petir. Investasi keluarga Meng sudah dicabut. Dia terkejut sekali, kepanikan seperti semut di atas kuali panas. Awalnya dia masih berencana melakukan pekerjaan besar, tiba-tiba malah bermasalah, sama saja dengan menginginkan nyawanya. Gilang kepanikan sampai bingung, tidak mudah sekali baru saja bisa menghubungi pihak investor, menelepon puluhan kali untuk memohon, orang itu baru berkata dengan tidak sabaran bahwa direktur yang meminta untuk mencabut investasi. Ini pasti ada salah paham.
Gilang memohon dengan sedih, apakah bisa membocorkan siapa bosnya, aku ingin langsung menjelaskan kepadanya. Apakah kamu pantas? Orang itu menggeram dingin, identitas sepertimu, masih tidak pantas membahas bertatap muka dengan bos. Benar, benar, identitasku rendah, mana berani berharap bertatap muka dengan tuan. Hanya saja kejadian terlalu mendadak, aku ingin menjelaskan langsung kepada bos. Gilang menurunkan intonasinya, merendah sekali. Tapi tidak peduli bagaimana dia memohon, orang itu tidak membocorkan sedikit pun, langsung memutuskan panggilan. Wajah Gilang putus asa, terduduk lemas di atas kursi. Tidak ada investasi, juga sudah menyinggung keluarga Li, keluarga Meng sebenarnya mempunyai nasib sial apa? Rainer berkata, "Pak, bukankah Papa mendapatkan informasi, investasi ini berasal dari grup Babel? Aku dengar malam ini adalah malam penjamuan keluarga Jiang, Tuan Muda Li akan mewakili kakeknya untuk datang, grup Babel juga akan mengutuskan orang kemari, mau tidak kita pergi coba?" Sungguh mau datang. Mata Gilang berbinar, secercah harapan menyala lagi. Perkumpulan keluarga Jiang, keluarga Meng sama sekali tidak berhak untuk ikut, tapi kakek Tuan Muda Li dekat dengan seseorang kerabat keluarga Jiang harus mengundang keluarga Li demi menjaga gengsi. Dia harus pergi memohon Tuan Muda Li, harus menggunakan kesempatan ini. Asalkan bisa melihat orang grup Babel, meskipun dia harus berlutut memohon, juga harus menyelesaikan kesalahpahaman, mendapatkan investasi. Saat jam 7, Gilang dan Tuan Muda Li sama-sama datang ke restoran Taipan. Di luar pintu sudah berkumpul sekelompok orang terkenal di kota Sahaja, semuanya adalah orang berpengaruh besar, membuat Gilang yang melihatnya gemetaran. Dibandingkan dengan orang besar ini, dia sama saja dengan udang kecil. Seperti Tuan Muda Li, kalau bukan kakek mempunyai hubungan pribadi dengan kerabat keluarga Jiang, sama sekali juga tidak berhak ikut. Dekorasi penjamuan sangat mewah, semua orang berkumpul di depan pintu menunggu. Hendrik berpakaian rapi, berdiri di hadapan kerumunan orang. Di sebelahnya, seorang wanita mempesona memakai gaun pesta panjang berwarna maron berdiri, kulitnya putih dan bibirnya merah, riasan tipis membuat kulitnya cerah dan cantik, auranya sangat elegan, meskipun di kota Sahaja juga bisa dijuluki dengan wanita cantik. Dia berdiri di kerumunan orang, malah menarik banyak sekali tatapan lawan jenis. Bab 347. Direktur Gilang bukan kerabatku. Gilang begitu lihat langsung tahu, wanita yang mempunyai identitas seperti ini, pasti nona muda paling kecil keluarga Jiang, Suri. Dengar-dengar Suri masih belum pernah berpacaran, tidak sedikit pejabat Beijing datang melamar, semuanya ditolak dengan secara halus olehnya. Kalau anak sendiri, bisa menikahi istri seperti nona muda kaya keluarga Jiang, keluarga Meng juga akan naik status. Tentu saja, Gilang hanya berpikir dalam hati, wanita yang identitasnya seperti Suri, keluarga Meng mana mampu menampung. Puluhan petugas keamanan dengan kasar memaksa masuk ke dalam kerumunan orang, sambil mendorong sambil berteriak. Meminggir ke samping, tamu kehormatan keluarga Jiang sudah mau datang, jangan menghalangi. Gilang berdiri di balik pinggir, tapi tetap didorong, tidak bisa menahan mengulurkan lehernya melihat. Bisa-bisanya membuat kakak adik keluarga Jiang memimpin sekelompok orang terkenal di depan pintu menyambut, juga tidak tahu orang mana yang mempunyai latar belakang sebesar ini, baru mempunyai keistimewaan seperti ini. Wajah Gilang penuh kagum. Keluarga Jiang sama sekali tidak akan melirik keluarga Meng, kalau tamu kehormatan adalah keluarga Meng, entah seberapa bagus rasanya. Tamu kehormatan sudah datang. Kerumunan orang langsung ribut. Melihat puluhan mobil tamu yang bermodel panjang, dengan perlahan sampai di depan pintu. Yang paling depan adalah sebuah mobil Rolls-Royce model panjang. Beberapa bodyguard langsung membentangkan karpet merah, dengan hormat berdiri di kedua sisi. Manajer dengan wajah menghormati, mau membuka pintu mobil. Kamu minggir, aku yang sambut tamu. Suri malah tidak bisa menunggu, mengulurkan tangan menghentikan manajer, dengan tersenyum mengangkat rok panjang berjalan ke sana, membungkukkan pinggang membuka pintu mobil. Nona muda keluarga Jiang, malah membukakan pintu untuk orang lain.
Kerumunan menjadi gempar. Sebenarnya tamu kehormatan ini mempunyai identitas seperti apa, membuat keluarga Jiang bersikap seperti ini. Gilang juga mengulurkan lehernya, dalam hatinya terkejut sekali. Di hadapan semua orang, seorang pemuda berpakaian biasa turun dari mobil. Kak Rocky, kita bertemu lagi. Suri menyapa dengan senang, langsung ingin memeluknya. Hendrik yang berdiri di sebelah ingin menghentikan malah tidak menghentikan, melihat adiknya sendiri langsung berpelukan dengan Rocky di hadapan begitu banyak orang, ekspresi wajahnya langsung mengeras. Di depan pintu dikelilingi begitu banyak orang, bukankah ini akan membuat orang salah paham? Rocky turun dari mobil, juga berkata kepadanya, juga baru tidak berjumpa beberapa hari saja. Tapi kenapa aku merasa, sudah bertahun-tahun sudah tidak berjumpa denganmu? Suri menyungging bibir kecilnya, tatapannya bersinar-sinar, wajahnya senang sekali. Ekspresi Hendrik malah tidak senang, langsung berjalan maju, langsung mengulurkan tangan kepada Rocky, langsung tanpa perubahan ekspresi menarik adiknya ke samping. Tapi Suri malah berputar ke samping lagi, malah memeluk lengan Rocky, bertanya, ayo, kita masuk. Hendrik mengerutkan keningnya, ekspresinya mengeras, tapi juga tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya bisa berkata dengan sopan, Tuan Rocky, silakan masuk. Kerumunan orang langsung menjadi ribut. Satu persatu tatapan terkejut semuanya melihat ke arah Rocky. Tidak sedikit orang sungguh terkejut sekali sampai bola matanya mau keluar. Tamu kehormatan ini, tidak mungkin adalah calon menantu keluarga Jiang bukan? Aku lihat sepertinya begitu, ada berapa banyak orang di kota sahaja menikahi nona muda keluarga Jiang, orang yang datang melamar sudah hampir menginjakkan ambang pintu sampai pecah, tidak disangka keluarga Jiang sudah memilih menantu. Identitas orang ini pasti tidak biasa, kalau tidak dua kakak adik keluarga Jiang mana mungkin datang langsung ke depan pintu untuk menyambut. Di tengah-tengah keributan, Suri menggandeng Rocky dengan tersenyum, mengangkat rok panjang berjalan masuk. Hendrik berdiri di sebelah Rocky, dua kakak adik ini menemaninya masuk ke dalam. Ini mana mungkin. Kepala Tuan Avandi kosong, tidak sadar. Orang kuno itu bisa-bisanya berubah, menjadi tamu undangan keluarga Jiang. Sedangkan Gilang di sebelahnya, sudah tidak bisa berkata-kata lagi, menatap Rocky dengan lekat, seluruh kepalanya penuh dengan keterkejutan. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan mulutnya berseru, tidak benar, dia pasti bukan orang kuno itu. Terdengar suara familiar dari kerumunan orang, membuat langkah Rocky terhenti, dengan wajah suram membalikkan kepalanya melihat. Dia langsung melihat Gilang, mengerutkan keningnya. Tidak disangka orang ini juga bisa datang. Kak Rocky, orang kuno, yang dia katakan adalah kamu. Mata cantik Suri melihatnya, tiba-tiba wajah yang cantik ditutupi dengan selapis es beku. Hendrik menatap Gilang dengan dingin, berkata, dia siapa? Aku tidak mengingat ada mengundang orang seperti ini menghadiri acara pejamuan. Suri mendengus dingin, sengaja datang mencari masalah. Berani-beraninya mengatakan Kak Rocky adalah orang kuno, pengawal, periksakan detailnya untukku, aku mau lihat seberapa agungnya dia. Gilang tersadar, dalam sekejap terkejut sampai gemetaran sambil berkata, aku dari keluarga Meng. Perkataannya masih belum selesai, Hendrik dengan dingin memarahi, sebenarnya siapa yang memalsukan daftar nama tamu, kenapa keluarga yang tidak terkenal seperti ini juga bisa mengikuti acara pejamuan keluarga Jiang? Langsung usir dia. Beberapa bodyguard langsung berjalan. Gilang panik, buru-buru berkata, Tuan Hendrik, Aku adalah kerabat Rocky, tantenya adalah kakak iparku. Suri mengerutkan keningnya, langsung mengayunkan tangannya menyuruh bodyguard berhenti, menetralkan ekspresinya, dengan tersenyum berkata, rupanya kerabat Tuan Rocky, Paman Meng, kenapa tidak bilang dari tadi? Hampir saja mengabaikanmu. Mari, pindahkan Paman Meng ke paling depan, berikan tempat duduk VIP. Suri begitu sopan, sungguh membuat Gilang terkejut, hampir saja ingin berlutut dan berterima kasih. Saat ini, Rocky dengan dingin berkata, dia bukan kerabatku, semalam keluarga Meng sudah mengusirku dan tanteku dari daftar keluarga Meng, tidak ada hubungan lagi. Suri tercengang, senyuman di wajahnya langsung hilang,
dengan benci menatap Gilang, berkata, berani-beraninya dia mengusirmu, kalau begitu juga bukan tamu keluarga Jiang lagi. Pengawal, usir dia. Gilang tidak menyangka Rocky akan berkata seperti itu, terkejut sekali sampai seluruh badannya keringatan dingin, hampir terjatuh di atas tanah. Dalam hatinya sungguh menyesal sekali. Kalau tahu Rocky kenal dengan kakak adik keluarga Jiang, mana mungkin dia akan mengusir Rocky, pasti akan melayaninya dengan baik. Hendrik mengerti, dengan wajah suram berkata, keluarga Meng itu memangnya apa, berani-beraninya datang mengacaukan acara pejamuan keluarga Jiang, takutnya sengaja datang untuk memalukan Tuan Rocky. Mulai sekarang semua proyek yang keluarga Jiang ikuti, tidak akan bekerja sama dengan keluarga Meng, partner kerja sama keluarga Meng juga lawan keluarga Jiang. Suaranya baru terlontarkan, semua orang langsung gempar. Ini sama saja dengan membunuh keluarga Meng secara diam-diam. Di kota sahaja, kalau sampai dibunuh keluarga Jiang secara diam-diam, sama saja dengan mencari jalan mati sendiri. Dalam sekejap, tidak sedikit orang menyampaikan sikap mereka, semuanya menjelaskan kalau dia tidak akan bekerja sama dengan keluarga Meng. Bahkan ada beberapa pelanggan keluarga Meng juga langsung mengumumkan membatalkan kontrak, mulai sekarang tidak berhubungan lagi. Tuan Hendrik, aku. Jantung Gilang berdetak kencang, keringat yang bercucuran di kepalanya bagaikan air hujan, wajahnya menjadi pucat. Kedua kakinya gemetaran, lalu tersenyum maaf kepada Rocky dan berkata, keponakan, kamu. Cepat katakan kepada Tuan Hendrik, kalau ini semua adalah salah paham. Keluarga Meng sangat senang kamu kembali tinggal kapanpun. Kamu sudah salah orang, keluarga Meng tidak mempunyai hubungan kerabat denganku. Setelah Rocky mengatakannya, tanpa mempedulikan Gilang, berjalan dengan langkah besar masuk ke ruangan. Bab 348. Menghajar Gilang. Suri ikut di belakang, juga langsung mengejar ke depan, dengan benci mengatakan, keluarga Meng apanya, sebenarnya siapa yang membawanya datang, menjijikkan sekali. Rocky. Gilang masih memanggil di sana dengan gemetaran, beberapa bodyguard langsung menahannya, memaksa menyeretnya keluar pintu. Hendrik memarahi seorang pria parubaya, membawakan masalah untuk Tuan Rocky, masalah kecil saja tidak bisa kamu kerjakan dengan baik, sebenarnya kamu bagaimana bekerja? Pria parubaya ini bertanggung jawab atas acara pejamuan kali ini, dia adalah direktur. Perusahaan keluarga Jiang, biasanya di kota sahaja juga merupakan orang berstatus tinggi, sekarang dimarahi habis-habisan oleh Hendrik di hadapan semua orang, hanya berani mengangguk. Setelah menunggu Hendrik pergi, pria parubaya mengangkat kepalanya, tiba-tiba berubah menjadi pahlawan satu sisi, berteriak dingin, siapa yang mengundang keluarga Meng datang? Avandi berdiri di kerumunan orang, sudah terkejut sampai keringatan dingin, dalam hati memarahi Gilang ratusan kali. Saat ini dia terpaksa maju, dengan senyum meminta maaf berkata, Direktur Wang, Direktur Gilang memohonku membawanya datang, aku tidak menyangka. Dia masih belum selesai berbicara, pria parubaya sudah langsung menamparnya, dengan serius berteriak, membuatku menyinggung Tuan Muda Hendrik, aku lihat keluarga Li kalian tidak mau hidup di kota sahaja lagi. Mari orang, usir dia keluar. Perusahaan Jiang dengan keluarga Meng dan keluarga Li putus hubungan, semua orang yang bekerja sama dengan dua keluarga ini, perusahaan Jiang akan menganggap sebagai lawan, selamanya tidak akan bekerja sama. Avandi ditampar sampai hidung berdarah, dia tidak bisa memikirkan rasa sakit, langsung berlutut di atas lantai, memohon dengan menangis. Dia sungguh tidak menyangka, hanya membawa Gilang kemari, malah menyeret keluarga Li juga dibunuh keluarga Jiang secara diam-diam. Sungguh bencana yang datang mendadak. Pria parubaya langsung menendangnya, dengan marah berjalan ke ruangan pejamuan. Avandi panik, langsung mengejar ingin memohon, tapi beberapa bodyguard langsung menghampirinya, sekasar harimau serigala mengangkat dia dan Gilang berdua, dengan tidak segan mendorong keluar pintu. Gilang terjatuh di atas tanah dengan kuat, menggenaskan seperti seorang pengemis. Avandi juga tidak lebih baik, seluruh tubuh penuh dengan abu, setelan jas putihnya sudah berubah hitam. Dia menahan sakit merangkak berdiri,
dengan tidak rela mengangkat kepala melihat ke pintu ruangan pejamuan, matanya penuh penyesalan dan kebencian. Keluarga Li sama sekali tidak berhak mengikuti acara pejamuan mewah yang diadakan keluarga Jiang. Dia mendengar nona muda keluarga Jiang mempunyai paras paling cantik di seluruh negeri, dalam hatinya muncul nafsu. Jadi Avandi memohon kakek lama sekali, baru mendapatkan persetujuan mewakili keluarga Li datang ke pejamuan ini. Tujuannya ingin menjilat keluarga Jiang, sekalian mengenal beberapa orang berpengaruh. Tidak disangka, dia ingin mengambil untung malah rugi, tidak hanya tidak bisa berbicara dengan Suri, malah diusir dari keluarga Jiang. Kalau hari ini dia pulang, jangankan bilang papanya marah, takutnya bahkan kakek Li pasti akan memukul kakinya sampai patah. Avandi gemetaran, dengan wajah suram melihat Gilang di sebelahnya. Semuanya salah si Gilang ini. Kalau bukan karena membawanya datang, apakah keluarga Li akan mendapatkan bencana mendadak ini? Gilang mengusap darah di wajahnya dengan gemetaran, sambil menangis berkata, Avandi, kalau tidak pergi mohon papamu. Peng! Dia masih belum selesai berbicara, Avandi sudah menendang perut Gilang, dengan kejam berteriak, hajar dia. Beberapa bodyguard keluarga Li juga diusir keluar, awalnya berdiri dari kejauhan tidak berani maju, takutnya bisa membuat keluarga Jiang marah, tapi mendengar Avandi menyuruh pukul, Mas tetap dengan cepat kemari. Gilang terkejut sekali langsung berkata, Avandi, kamu sudah salah pukul orang bukan? Yang mau aku pukul tidak lain adalah kamu. Wajah Avandi marah, dengan ganas berkata, kamu adalah pembawa sial. Membuatku diusir oleh Tuan Muda Jiang, aku akan berhitung denganmu. Setelah mengatakannya, Avandi melambaikan tangannya. Beberapa bodyguard melangkah maju, menghajar dan menendang Gilang. Tinjuan bagaikan rintik hujan tidak berhenti mengenai tubuh Gilang, dia sampai berteriak kesakitan, berusaha meminta ampun. Avandi memegang kedua pinggangnya, dengan marah berdiri di pinggir jalan, tatapannya kejam. Gilang berteriak kesakitan seperti babi yang dibunuh, suaranya kuat sekali. Beberapa bodyguard bertubuh kekar, juga tahu si Gilang ini yang merusak, oleh karena itu menghajar tanpa sedikit rasa kasihan. Tidak sampai 10 menit, Gilang sudah dipukul seperti anjing mati, tergeletak di atas tanah, kepalanya berceceran darah, wajahnya bengkak sampai sudah tidak bisa dikenali lagi, bahkan suara untuk memanggil pun tidak ada. Avandi dengan wajah suram berkata, bawa dia pulang. Gilang yang tergeletak di atas tanah gemetaran, dengan ketakutan berkata, Avandi, kamu mau apa? Avandi dengan kejam berkata, kamu menyebabkan kerugian begitu besar kepada keluarga Li, masih ingin pergi dengan mudah. Aku pulang nanti, keluargaku pasti akan menghukumku, nantinya aku akan menyerahkanmu kepada papaku, lihat bagaimana keluarga Meng harus ganti rugi kepadaku. Gilang ketakutan sampai wajahnya menggelap, di seluruh kota siapa yang tidak tahu kalau keluarga Li adalah orang licik, penipuan dan menjebak, yang tidak jahat tidak dilakukan, juga karena mengandalkan kakek Li menjilat paman keempat keluarga Jiang, makanya bisa mempunyai posisi. Sekarang keluarga Jiang mengusir keluarga Li, menimbulkan masalah sebesar ini, setelah dirinya dibawa pergi, apakah akan mempunyai hasil yang baik? Gilang berusaha memohon, Afendi, masalah hari ini. Semuanya salahkan Rocky si bocah ini. Siapa tahu dia menggunakan kebohongan apa, bisa-bisanya membohongi Tuan Muda Hendrik. Aku tidak bisa mengurusi ini. Tatapan Avandi menjadi dingin, aku membawamu pulang ke keluarga Li, kalau mau suruh anak perempuanmu datang melayaniku, kalau tidak kamu harus memberikan semua aset keluarga Meng kepadaku, kalau tidak masalah ini tidak akan ada ujungnya. Setelah mengatakannya, dia mengayunkan tangannya, menyuruh bodyguard mengikat Gilang dengan kuat, memasukkan ke dalam bagasi mobil. Gilang ketakutan sekali, langsung memohon, kamu lepaskan aku pergi dulu, aku akan menyuruh Talita menjadi simpananmu, dan juga sebuah grup Babel berinvestasi kepada keluarga Meng sebanyak 20 miliar, aku akan memohon bos grup Babel lagi, dia akan membantuku. Suaranya baru terlontar, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan yang meriah dari ruangan pejamuan, lalu terdengar suara pembawa acara yang kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah,
merayakan grup Jiang dan perwakilan grup Babel, Tuan Rocky menandatangani perjanjian kerja sama. Rocky. Avandi tercengang. Sedangkan Gilang lebih terkejut sampai arwahnya hilang setengah, wajahnya sepucat kertas. Saat ini kepalanya terus berdengung, lalu pandangannya menjadi gelap. Mana mungkin? Rocky adalah perwakilan grup Babel. Jadi, yang menginvestasikan 20 miliar kepada keluarga Meng. Seluruh tubuh Gilang gemetaran, dengan menyesal memukul kepalanya sendiri dengan kuat. Dia masih berpikir mana ada hal sebaik itu, tiba-tiba dari langit jatuh investasi sebesar 20 miliar, saat dia mengusir Rocky dari keluarga Meng, investasi ini tiba-tiba dicabut. Awalnya mengira di dalamnya pasti ada kesalahan, tidak disangka memang berhubungan dengan Rocky. Ah! Gilang dengan menderita menarik rambutnya, berteriak histeris. Dia kehilangan kesempatan bagus. Kalau tahu dari awal, investasi ini berhubungan dengan Rocky, dia mana mungkin akan meremehkan Rocky seperti dulu. Bab 349. Apakah kamu enggan? Jika waktu bisa berputar kembali lagi maka Gilang sendiri yang akan mengantarkan anaknya kepada Rocky serta berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Rocky. Cepat bawa pergi. Tuan Mudali segera melambaikan tangannya. Gilang telah menyebabkan masalah sebesar ini kepada keluarga Li maka dia akan memberi pelajaran kepadanya dan mengurungnya sambil menunggu hukuman dari ayah. Seorang pengawal memasukkan Gilang ke dalam bagasi lalu menutupnya dengan kencang. Rocky yang berada di atas panggung telah selesai menandatangani perjanjian dengan Hendrik. Mulai dari sekarang produksi salep intermiten pertama dari pabrik farmasi yang ada di kota Babel akan dikirim ke kota Wasa dalam waktu dekat dan grup Jiang akan mempromosikannya. Tamu yang ada di pesta pada awalnya tidak terlalu peduli dengan orang luar daerah seperti Rocky tapi karena melihat keluarga Jiang menghormatinya maka satu persatu datang menyenangkannya. Rocky bersikap biasa saja menghadapi orang yang datang menghampirinya. Orang yang hadir hari ini adalah orang-orang besar di kota Wasa dan banyak orang yang ingin menyenangkannya. Tapi dia merasa para orang besar ini tidak bisa diajak berhubungan maka dia menjaga jaraknya. Suri Jiang selalu berada di sampingnya dengan wajah memerah karena senang. Dia memegang 2 gelas anggur sambil menyodorkan salah satu gelasnya, "Kak Rocky, aku bersulang untukmu." Rocky mengambil gelasnya sambil tersenyum, "Kamu seharusnya tidak akan pulang ke kota Gopo setelah selesai magang bukan?" Wajah Suri Jiang membeku sambil bertanya, "Apakah kamu sudah mau kembali?" "Tidak." Rocky menggelengkan kepalanya dan matanya terlihat bersinar, "Aku masih ada urusan di kota Wasa maka akan tinggal beberapa waktu lagi." Dia masih harus menunggu bibi kecilnya menyelidiki masalah Liontin Giok. Penyebab kematian orang tuanya harus diselidiki dengan jelas. Bagus sekali. Suri Jiang bernapas lega sambil tersenyum kembali. Dia berharap Rocky bisa tinggal di kota Wasa lebih lama lagi sehingga dia bisa bersamanya. Karena sepertinya tidak mudah baginya untuk pergi ke kota Babel lagi setelah pulang ke kota Wasa. Ekspresi Suri Jiang membeku tapi segera bersemangat kembali. Lagi pula Rocky masih akan tinggal di kota Wasa dan dia akan membawanya jalan-jalan jika ada waktu. Rocky meninggalkan pesta tidak lama setelah selesai menandatangani perjanjian karena dia kurang tertarik dengan pestanya. Suri Jiang merasa enggan berpisah dengannya dan dia mengantarnya sampai ke depan pintu. "Rocky, kamu harus tinggal di kota Wasa untuk beberapa waktu lagi dan beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan." Rocky merasa konyol dan tertawa, "Kenapa, kamu merasa enggan melihatku kembali ke kota Babel?" "Siapa? Siapa yang merasa enggan?" Tubuh Suri Jiang menjadi kaku sehingga dia segera mengganti topiknya, "Sekarang grup Babel bekerja sama dengan keluarga Jiang dan pasti akan banyak membahas masalah dengan kakakku. Kesehatan kakek memburuk sehingga semua tanggung jawab jatuh kepada kakakku dan kakakku menggantungkan semua kepadamu." Rocky mengerutkan keningnya karena dia sama sekali tidak mengatakan jika dia adalah bos grup Babel tapi hanya sebagai perwakilan saja. Tapi dia sebenarnya juga terkejut karena dia tidak menyangka keluarga Jiang yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar yang punya fondasi yang kuat ternyata juga bisa muncul masalah seperti ini. Rocky menanyakan keadaan keluarga Jiang, "Kakek Jiang sakit apa?"
Mata Suri Jiang terlihat merah ketika mengungkit masalah ini dan dia berkata dengan pelan, kakek sebelumnya mengalami nekrosis yang belum sembuh dan beberapa waktu yang lalu jatuh yang menyebabkan tulang belakangnya retak serta nekrosis tulang belakang, dia sekarang sudah lumpuh dan balai pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya. Nekrosis tulang belakang. Rocky mengerutkan keningnya. Tulang belakang merupakan bagian yang banyak saraf dan juga jaringan yang tidak dapat diperbarui dalam tubuh manusia. Jika tulang retak dan nekrosis maka sistem saraf tulang belakang juga akan ikut menyusut. Ini merupakan penyakit yang lumayan serius, jangankan balai pengobatan tradisional sekalipun dokter terkenal di dunia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek paling sayang kepadaku, mengapa dia menderita seperti ini? Suri Jiang berkata dan air matanya jatuh sambil menatap Rocky, apakah kamu punya cara untuk mengurangi sakit kakek? Rocky berpikir sejenak lalu berkata dengan serius, aku sebelumnya meneliti sebuah salep yang bisa meregenerasikan sel tapi aku tidak tahu apakah bisa meregenerasikan tulang belakang atau tidak tapi kita bisa mencobanya. Benarkah? Mata Suri Jiang terlihat bersinar sambil memegangnya, apakah kamu bisa datang ke kediaman Jiang untuk mengobati kakek? Karena Suri Jiang menatapnya penuh harapan maka Rocky tidak enak menolaknya dan berkata, aku bisa ke sana tapi aku tidak jamin khasiat obatnya. Tidak masalah karena aku harus mencoba semuanya. Wajah Suri Jiang terlihat merah karena bersemangat, lagi pula ilmu pengobatan sangat luar biasa bahkan paman keempatku juga kaget maka aku yakin kamu pasti bisa. Paman keempat keluarga Jiang adalah ketua balai pengobatan tradisional. Rocky tersenyum pahit, kamu jangan terlalu berharap dulu dan aku akan berusaha tapi berhasil atau tidak itu terganti kepada kehendak Tuhan. Salep yang dia sebutkan itu adalah salep intermiten yang akan kerja sama dengan keluarga Jiang dan masih sedang dikemas di dalam pabrik tapi dia bisa memakainya dulu untuk keadaan darurat kakek Jiang. Tapi dia masih belum tahu apakah berkhasiat untuk mengobati masalah tulang belakang karena dia belum pernah mencobanya. Rocky langsung kembali ke villa setelah meninggalkan pesta. Keadaan kota Wasa sangat rumit dan dia masih mengkhawatirkan keselamatan Lisa dan Talita. Tapi penjaga militer keluarga Lin telah mengerahkan 30-an orang untuk berjaga secara bergiliran di depan villa setidaknya penjahat biasa tidak bisa masuk. Pagi hari berikutnya Rocky membahas masalah kerja sama dengan Hendrik. Sedangkan keluarga Meng sangat cemas seperti semut yang berada di wajan panas. Gilang masih belum pulang dari menghadiri pesta keluarga Jiang semalam. Lani, istrinya telah meneleponnya belasan kali tapi tidak terhubung dan dia sudah hampir mau melapor polisi. Rainer, kamu cepat pergi cari tahu ke kediaman Jiang, mengapa ayahnya masih belum pulang juga? Ibu, aku sudah bertanya kepada beberapa orang tapi tidak ada yang tahu. Rainer berkata tanpa daya. Tidak tahu kenapa, orang-orang yang dulu punya hubungan baik dengan keluarga Meng buru-buru menutup teleponnya. Sehingga membuat Rainer sangat bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, yang paling membuatnya bingung adalah beberapa pelanggan yang bekerja sama dengannya membatalkan kontraknya satu per satu. Mereka tidak mengatakan apa-apa ketika dia menanyakannya. Benar-benar kecelakaan berturut-turut. Rainer sedang mengkhawatirkan masalah penarikan modal sebesar 100 miliar dan dia sangat kesal karena tidak menyangka pelanggannya akan membatalkan kontraknya dan dia sedang menunggu kepulangannya ayahnya Gilang untuk mengurusnya. Tepat pada saat ini, teleponnya berbunyi. Rainer segera mengangkatnya, ayah. Terdengar suara lemah Gilang di ujung telepon. Putraku, kamu cepat pergi cari Talita dan menyuruhnya melayani Tuan Muda Li dengan baik. Rainer tertegun dan berkata, ayah ada di mana sekarang? Bukankah telah menyuruh Talita keluar, mengapa menyuruhnya kembali lagi? Bab 350. Menyuruh Rocky berlutut di depan keluarga Meng. Kamu jangan tanya lagi dan cepat suruh dia melakukan sesuai petunjukku. Suara Gilang putus-putus, selain itu. Cepat hitung semua aset milik keluarga Meng dan berikan kepadaku sebanyak yang ada. Lani merasa ada yang tidak beres dengan suaranya dan segera berkata, Gilang, ada apa denganmu, aku akan segera melapor. Jangan lapor polisi. Gilang tiba-tiba berteriak, apakah kamu ingin aku mati? Apakah kamu mau keluarga Meng mati?
Aku telah menyinggung orang yang tidak seharusnya dan semua ini salahku, kamu lakukan sesuai petunjukku saja. Lani kaget karena teriakannya dan sadar kembali. Keluarga Meng telah banyak melakukan hal yang tidak legal dan keluarga Meng akan bermasalah jika lapor polisi. Ayah, kamu ada di mana? Rainer masih ingin bertanya tapi teleponnya telah ditutup dan dia segera menelepon kembali tapi teleponnya sudah dimatikan. Lani menjadi panik, Rainer, kamu cepat cari tahu, apa yang terjadi dengan ayahmu. Rainer mengerutkan keningnya karena dia masih bingung tapi sepertinya ayahnya telah menyinggung seseorang sewaktu dia menghadiri pesta tadi malam. Dia tidak bersedia mengeluarkan semua aset keluarga Meng dan satu-satunya cara adalah adiknya. Ibu, aku rasa kita lakukan seperti pesan ayah untuk membawa Talita pulang supaya dia melayani Tuan Muda Li. Lani juga tidak bisa berbuat apa-apa maka hanya bisa mengangguk. Rainer segera keluar untuk mencari Talita dan membawanya pulang paksa ke kediaman keluarga Meng. Dibandingkan dengan uang maka memberikan adiknya lebih menguntungkan. Pada waktu itu Rocky membawa dua orang pergi dari keluarga Meng dan tidak punya uang maka pasti akan tinggal di hotel paling murah. Rainer membawa orang untuk mencari di tempat penginapan biasa terdekat tapi dia kesal karena tidak menemukan orangnya. Sialan, mereka sembunyi di mana? Jangan-jangan mereka tidur di kolong jembatan karena tidak punya uang. Rocky adalah orang miskin, sewaktu Lisa dan Talita keluar mereka hanya membawa baju yang mereka pakai saja. Gilang mengatakan jika kedua orang itu pasti akan pulang dalam 3 hari karena mereka bahkan tidak punya uang untuk makan dan pasti akan berlutut untuk memohon kepada keluarga Meng. Rainer melihat dua sosok yang familiar turun dari mobil sewaktu Rainer berencana mencari di kolong jembatan. Dia kaget sambil mengucek matanya. Ternyata tidak salah karena itu adalah Talita dan Lisa. Selain itu, mereka juga turun dari sebuah mobil Porsche 911 yang baru. Rainer segera menghampirinya sambil berteriak, "Berhenti!" Talita tanpa sadar menoleh, wajahnya pucat sambil berjalan mundur. "Kalian bersembunyi di mana? Aku sudah mencari sepanjang siang." Rainer membawa pengawal keluarga Meng sambil melihat kedua wanita itu dengan sombong. Dia melihat kedua wanita itu masih memakai baju tadi malam sambil memegang kantong berisi obat yang terlihat seolah-olah baru pulang dari membeli obat. Rainer mencibir, "Sepertinya kondisi kalian tidak begitu baik, kalian bahkan membeli obat tradisional sendiri." Talita tersenyum dingin, "Bukan urusanmu." Kalian terlihat seperti pengemis, apakah menyesal telah meninggalkan keluarga Meng?" Rainer mencibir sambil berkata, "Tapi, karena kalian adalah orang keluarga Meng maka kalian boleh pulang jika kalian menyetujui 3 persyaratan." Lisa mendengus dingin sambil menarik Talita pergi. Tapi Talita merasa lucu sambil bertanya, "Apa?" Rainer merasa kesal karena kedua orang ini sudah menderita pergi bersama Rocky tapi sampai sekarang masih belum menyesal juga. Dia sengaja berkata dengan arogan, "Pertama, kamu dengarkan kata-kata ayah dan layani Tuan Muda Li dengan baik. Kedua, Lisa bukan keluarga kita maka dia tidak boleh kembali ke keluarga Meng dan pergi sejauh mungkin." Tatapan mata Talita semakin dingin melihatnya. Salahkan dirinya yang buta karena tidak sadar jika keluarga Meng sama sekali bukan keluarganya karena keluarga Meng hanya menganggapkan sebagai alat saja. Dia mencibir, "Rainer, syarat ketiga apa?" Rainer berkata, "Ketiga adalah kamu harus putus hubungan dengan Rocky dan suruh dia berlutut di depan ayah, ibu dan juga aku." Talita merasa kesal melihat Rainer yang begitu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir jika dia Lisa ikut Rocky meninggalkan kediaman keluarga Meng maka dirinya akan menderita? Benar-benar kasihan. Keluarga Meng sudah jatuh dan bukan keluarga terkenal seperti dulu lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rainer, kamu pergilah karena kami tidak akan kembali lagi." Wajah Rainer terlihat berubah dan berkata, "Kamu harus pikirkan baik-baik, kesempatan yang aku hadiahkan kepadamu hari ini tidak akan ada lagi jika kamu menolaknya. Kamu pikirkan baik-baik, apakah tetap mau tinggal di kolong jembatan atau pulang menikmati kehidupan yang baik di keluarga Meng?" Rainer, kamu masih tetap sombong seperti dulu sehingga kamu pikir tidak ada tempat bagi kami. Talita tidak mempedulikannya lagi,
dia pergi sambil menggandeng tangan Lisa. "Bibi, kita pergi." Rainer tidak menyangka bahwa Talita akan menolaknya dan dia lebih tidak menyangka lagi bahwa adiknya yang lemah ini akan berkata seperti itu dengannya, maka dia segera maju untuk menarik dan menamparnya. Lisa segera maju untuk menghentikannya. "Bicarakan baik-baik." Rainer tidak memikirkannya sama sekali sambil menamparkan muka Lisa dengan tenaga yang sangat kuat. Rak! Setengah wajah Lisa menjadi bengkak. Talita berteriak marah, "Rainer, apa yang kamu lakukan? Dia adalah bibimu." "Bibi apaan? Dia hanyalah wanita tua yang makan minum gratis di kediaman keluarga Meng. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi." Talita berkata dengan marah. "Ikut aku pulang." Rainer terlihat galak sambil menarik Talita. Tepat pada saat ini, dia merasa badannya menjadi ringan dan dia diangkat dari belakang. Sebelum Rainer sadar, sebuah tinju melayang ke arah wajahnya. Hidungnya merasa sakit lalu darah segar mengalir. Orang yang memukulnya adalah seorang pria yang memakai jas hitam, yang di sampingnya ada dua orang pria kekar dengan tatapan mata yang tajam dan sekali lihat tahu jika mereka adalah orang yang berlatih ilmu bela diri. Rainer kesakitan sambil memegang hidungnya dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Pria berjas hitam tidak mempedulikannya, yang langsung menendang Rainer ke samping lalu melompat dari tubuhnya sambil berkata dengan hormat kepada Lisa, "Nyonya Lisa, Nona Talita, apakah kalian baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Talita menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan dingin, "Pulanglah." Rainer yang duduk di lantai bingung melihat semua ini. "Nyonya. Nona. Bagaimana kedua wanita jalang seperti mereka pantas disapa seperti itu? Bagaimana mereka memiliki pengawal?" Dia melihat Talita dan Lisa dalam pengawalan pria berjas hitam itu masuk ke dalam mobil Porsche 911. Siapa pemilik mobil mewah ini? Sebelum dia bereaksi lagi, beberapa pengawal berjas hitam datang dan menendangnya. "Matamu buta, kamu berani berbuat sesuatu kepada Nyonya Lisa." Rainer menyeringai kesakitan karena dipukul. Lisa berhati lembut dan dia berkata, "Sudah cukup, aku rasa dia tidak akan berani lagi." Beberapa pengawal itu berhenti sambil mengancamnya, "Kami akan mematahkan kakimu jika berani lagi." Rainer duduk di lantai sambil memegangi hidungnya, dia melihat mobil Porsche itu pergi yang di belakangnya juga diikuti oleh mobil Mercedes-Benz dan dia sangat kaget. Tapi dia dipenuhi kebencian. Dia berpikir jika kedua wanita itu tidur di kolong jembatan tapi tidak diduga mereka berdua duduk di mobil mewah juga ada pengawal. Mereka bertemu apa? Rainer tidak terima sambil membuka mobil listrik dan mengejarnya. Tidak lama kemudian dia mengikuti sampai ke sebuah kediaman mewah dan melihat Lisa dan Talita turun, pengawal yang ada di kedua sisi juga membungkuk dengan hormat kepada mereka.